CCTV yang menyorot ke lokasi itu rusak. Sedang dalam proses perbaikan. Dahsyat ya? Kok rusaknya tepat banget waktunya? Mau disebut kebetulan? Ya kita nih sebagai publik belum lupa. Beberapa waktu yang lalu, masih konteksnya kasus Habib Rizik. Ada seorang pakar IT ITB, kalau saya nggak salah namanya Pak Hermansyah ya. Itu dia memberikan kesaksian yang membela Habib Rizik Syihab dengan mengatakan bahwa cat mesum yang kemudian dinisbatkan kepada Habib Rizik itu adalah palsu. Itu adalah rekayasa. Nah, begitu dia memberikan kesaksian tadi, ketika dia lewat di jalan tol, dia dipepet orang, diganggu, dan ketika dia keluar dari mobilnya, dia dibacok. And you know what? Betul sekali. CCTV-nya mati. Itu notes gue. Dan gue tidak pernah percaya pada sesuatu yang namanya kebetulan. Tidak ada kebetulan dalam hidup. Gue percaya penuh. Notes gue yang lain. Peristiwa ini ternyata bukan hanya menghebohkan seantero Nusantara, Indonesia yang kita cintai ini, tapi juga sudah dikomentari oleh berbagai pihak di luar negeri, terutama media asing dengan berbagai frame. Ya, gua sangat khawatir dan kayaknya sudah terjadi bahwa ini semakin menurunkan persepsi masyarakat internasional terhadap kondisi Indonesia. Mereka bertanya-tanya what kind of democracy yang ada di negara kita. Mereka bertanya-tanya kok bisa orang, 6 orang loh ya, 6 jiwa, 6 manusia itu ditembak mati begitu saja tanpa penjelasan yang memadai. Menurut gua, kalau aparat keamanan, kalau pihak pemerintah, kalau negara tidak bisa menangani kasus ini dengan baik, akan berdampak sangat signifikan terhadap pandangan internasional mengenai negara kita. Yang menurut gua belakangan juga nggak bagus-bagus amat. Ketika seorang penyanyi yang namanya Glenn Fredly meninggal dunia, Pak Jokowi dalam hitungan waktu yang sangat singkat menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Glenn Fredly. Oke, satu orang wafat dengan wajar karena penyakit yang sudah dideritanya. Dan Glenn Fredly ya nggak mudah-mudah amat juga ya. Sudah cukup lama menikmati dunia, ya cukuplah. Tapi gua tidak mendengar ada ucapan bela sungkawa yang tulus dari Pak Presiden atas wafatnya 6 orang warganya. Bahwa mereka anggota FPI, bahwa mereka datang dari pihak yang berseberangan dalam politik dengan beliau, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendukung Habib Rizik Syihab, menurut gua tidak relevan untuk kita bicarakan dalam konteks ini. Karena mereka adalah warga negara dan mereka punya presiden yang namanya Pak Jokowi. Dan menurut gua, dalam peristiwa yang sangat high profile seperti ini, seharusnya Pak Presiden Jokowi menunjukkan sisi kemanusiaannya, menunjukkan sisi kenegarawanannya dengan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, seraya menjamin kepada pihak keluarga bahwa hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan itu dijamin oleh beliau kembali sebagai kepala negara. Tapi sayangnya gua nggak mendapatkan pernyataan itu sampai detik ini. Sebagaimana juga, sorry ya, gua tidak mendapatkan itu, ya mungkin gua gua nggak ngebaca atau gua nggak ngeliat. Gua nggak mendapatkan pernyataan bela sungkawa dari istana, pernyataan yang mendalam, yang deep condolences, yang tulus ya mengenai wafatnya ratusan, hampir 1000-an ya petugas KPPS di dalam pemilu 2019, ya di dalam Pilpres 2019, atau juga terhadap wafatnya ratusan tenaga kesehatan dalam perang melawan COVID-19. Gua bertanya-tanya, kenapa seorang penyanyi yang notabene merupakan pendukung Pak Presiden begitu penting untuk mendapatkan ucapan bela sungkawa, tapi rakyat yang lain, termasuk 6 orang anggota FPI ini, seolah tidak penting untuk mendapatkan hal yang sama. Itu notes gue. Notes gue yang berikut. Gue bertanya-tanya. Kemana ya Pak Mendagri? Kemana ya Pak Menko Polhukam? Kenapa tidak ada suara dari mereka? Padahal mereka termasuk orang yang sangat bertanggung jawab mengenai kondisi keamanan dalam negara kita. Kenapa tidak ada yang bicara? Kenapa pihak istana tidak menunjukkan sikap memberikan penjelasan dari perspektif mereka? Perkara perspektif itu sesuai dengan keinginan publik atau tidak adalah urusan lain. Setidak-tidaknya publik ingin mendengar apa yang merupakan kata dari istana. Nah, terkait dengan notes ini juga, yang paling mengganggu gue adalah mengapa tidak ada sedikit pun suara dari Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita. Menurut gue, Pak Prabowo punya hutang untuk memberikan statement. Kenapa? Jangan lupa, Pak. Ini gue ngomong langsung sama Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak boleh lupa bahwa Habib Rizik Syihab adalah salah satu tanda kutip pemegang saham yang memungkinkan Bapak maju nyapres di tahun 2019 yang lalu. Dan publik tidak pernah lupa begitu banyak jejak digital, betapa Pak Prabowo begitu akrab, dekat, hangat dengan Habib Rizik Syihab. Dan yang lebih mengganggu perasaan gue adalah Pak Prabowo bilang ketika Bapak memutuskan untuk masuk ke kabinet menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Pak Presiden Jokowi, alasannya Bapak mengatakan apa? Bapak ingin antara lain agar keterbelahan masyarakat ini bisa diakhiri. Bapak mengatakan keputusan yang berat itu Bapak ambil demi kemaslahatan bangsa dan negara agar persatuan bangsa bisa kembali dipulihkan. Tapi apa yang kita lihat? Masyarakat semakin terbelah dengan tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan imparsialitas negara terhadap warganya. Bagaimana kemudian alat-alat negara digunakan justru menekan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Pertanyaan saya, di mana suara Pak Prabowo? Bahkan saya sebelumnya sudah sangat kecewa ketika ada korupsi benur misalnya,
Ya, Bapak tidak mengucapkan sepatah kata pun secara langsung. Hanya ada beberapa kata in English yang dikutip oleh Pak Hasim Joyo Hadikusumo yang mengatakan betapa marahnya Bapak kepada Edi Prabowo atas apa yang dia lakukan. Tapi kita tidak pernah tahu redaksi kalimat dari Bapak.